Dan itu bakal nambah beban juga nggak ya? Udah diadopsi sama 125 negara. Hai, selamat datang di podcast UKM, ulas kecil bersama aku, Parmier dan Aku, Fatia Bilkis. Yeay! Nah, kali ini kita bakal bahas tentang apa nih, Pak? Oke, jadi kita mau bahas tentang topik yang cukup keren kali ini, guys. Tapi kita mau bahasnya sebagai mahasiswa juga. Oke, jadi kita bakal bahas tentang perlukah program makan siang di sekolah menurut perspektif anak gizi. Benar. Nah, BTW guys, tapi kita kan mau bahas tentang programnya nih. Kita mau bahas tentang masalah gizi di Indonesia dulu. Jadi di Indonesia tuh banyak sekali masalah gizi kan. Ada anak usia sekolah, Yes. kalau misalnya gizi kurang, Betul. gizi tinggi, kebiasaan sarapan yang tidak sarapan ya kan, kemudian konsumsi sayur buah juga masih kurang, dan banyak masalah lainnya juga gitu ya. Iya sih. Nah, sebenarnya masalah itu tuh disebabkan oleh banyak faktor sih, Arya. Apalagi di sini kan kita lagi bahas tentang anak sekolah. Pastinya ada pengaruh sekolah dong di situ. Benar. Makanya program makan siang tuh sebenarnya bisa nggak sih dipertimbangkan jadi salah satu solusinya gitu. Apalagi ini sasarannya anak sekolah. Apalagi banyak banget negara-negara lain yang juga udah terapkan tadi sebelum-sebelumnya gitu. Benar. Udah banyak kok. Aku juga pernah baca nih dari Global Child Nutrition Foundation, School Meal Programs Around the World. Ini laporannya pada tahun 2021 ya. Jadi program makan ini udah diadopsi sama 125 negara dan udah lebih dari 330,3 juta anak udah menerima makanan dari sekolah di tahun 2020. Jadi udah lumayan lama sih Pak program ini udah dijalanin sama negara lain. Iya sih, banyak banget sih negara-negaranya ya kan. Nah, salah satunya tuh aku juga pernah baca ada di Jepang makan siang yang namanya tuh Yushoku. Kurang tahu sih bener nggak ya pelafalannya. Ini tuh bukan hanya sekedar makan siang biasa Kis, tapi juga sambil belajar sopan santun, sejarah, ekologi, dan belajar tentang gizi yang terpelajari juga. Jadi anak-anak juga pasti paham nggak sih kayak tentang porsi, pola makannya seimbang itu tadi apa? Itu paham nggak sih? Bener banget setuju sih. Kalau kayak gitu kan juga perilaku makan anak juga pastinya bakal lebih baik ya Far ya. Nih ngemeng-ngemeng nih Far ya. Tapi kalau misalkan program ini tuh beneran diterapin, apakah mungkin semua sekolah itu dapat berpartisipasi gitu ya kan? Mengingat pasti banyak masalah di sekolah-sekolah lain juga pastinya yang lebih urgent gitu loh daripada program makan siang ini. Terus juga kalau misalkan ngomongin biaya, apakah biaya yang ditanggung pemerintah atau dari sekolah atau dari siswanya nih, dan itu bakal nambah beban juga nggak ya di mereka ya? Iya sih, itu jadi pertanyaan juga sih buat aku juga. Kayak itu tuh bakal siapa yang bakal menanggung biayanya gitu kan. Apalagi bayangan aku tuh kayak nanti tuh bakal banyak sektor yang terlibat mungkin ya, dari pemerintah, petani, mungkin nelayan, atau mungkin dari kita juga sebagai ahli gizi juga akan terlibat di situ ya, nggak sih, Kis? Iya benar banget nih. Kalau misalkan kayak gitu menurut aku keren banget ya. Jadi semuanya tuh kayak bekerja sama gitu kan biar program ini tuh bisa berjalan. Nah katanya nih makan siang ini tuh bisa nyebabin kantuk nih Pak. Bener gak sih? Iya sih. Jadi kan tadi kan programnya sebenarnya bagus Kak, tapi juga makan siang itu bisa menyebabkan post lunch slump. Jadi istilahnya tuh post lunch slump itu kondisi mengantuk setelah makan. Biasanya itu waktunya makan siang sampai jam 3 sore. Tapi itu tuh sebenarnya bisa dihindari guys dengan cara konsumsi makanan yang seimbang. Terus hindari gula olahan. Mungkin kita bisa jalan nih setelah makan siang, atau mungkin juga bisa mengunyah permen karet. Tapi unyahnya dalam batasan ya, jangan banyak permen karet. Enggak sampai 1.000 permen karet kan kita makan, enggak Iya. ya. Pantas dulu aku tuh waktu SMA sama SMP tuh kayak kan sering banget kan kita ada pelajaran nih setelah isoma kita jajan. Terus pas pelajaran selanjutnya yang ngantuk dong ya, karena tadi ya yang kamu udah jelasin kan post lunch slump gitu. Benar. Terus kamu harus juga tahu nih tentang mekanismenya. Jadi kalau misalnya kita udah mengkonsumsi makanan nih, pankreas tuh akan mengeluarkan insulin untuk menjaga kadar gula darah kita tetap terkendali. Jadi kalau misalnya kamu makan banyak, itu malah makin banyak insulin yang diproduksi sama tubuh.
yang mengakibatkan Hmm. lonjakan pada gula darah. Nah, kalau adanya peningkatan insulin tadi, itu tubuh tuh dapat menghasilkan serotonin dan juga melatonin di otak yang menyebabkan seseorang tuh bisa mengantuk. Gitu Oh, mekanismenya. oh jadi gitu ya Far. Tapi Far tahu gak sih kalau misalkan program makan siang ini tuh juga bisa tahu ningkatin kecukupan gizi. Jadi misalkan mungkin Hmm, ada saja ya anak yang mungkin ekonominya tuh dia nggak stabil gitu kan, dan dia tidak mendapatkan gizi yang cukup. Nah dia ikut program ini dan mungkin aja dari makan siang ini tuh dia bisa nge-cover kebutuhan gizi dia yang tadinya kurang jadi cukup gitu loh. Jadi menurut aku program ini lumayan banyak manfaatnya sih. iya sih, benar sih. Tadi kan kita bahas Mm-mm. tentang masalah gizi kan, itu ada Mm-mm. pasti ada pengaruhnya sih program ini ke masalah-masalah seperti pendek, kurus, overweight, Mm-mm. obes yang ada pada anak sekolah. Mm-mm. Tapi Kis, kayaknya tuh masih kita perlu didata nggak sih beberapa sebelumnya kalau Hmm, misalnya ya adanya sih, program ini kayak semua orang kan semua anak pasti punya masalah gizi yang masing-masing gitu. betul. Betul banget, setuju banget sih, Far. Jadi programnya bisa jadi lebih fleksibel ya. Sama nih, Far. Hmm. Sama ada poin plus juga nih di ini di program makan siang ini. Jadi bisa aja loh program makan siang ini bisa nurunin tingkat konsumsi jajan pada anak. Jadi yang kita tahu nih kan, anak-anak suka banget jajan gitu loh. Apalagi sekarang tuh jajannya tuh banyak yang kurang sehat, berbahaya juga, kebersihan mutunya tidak terjamin gitu loh. Kadang aku tuh suka lihat tahu kayak misalkan ada penjual gorengan yang mereka tuh naruh lap yang buat wajannya tuh kadang di ban gerobaknya gitu loh. Jadi kayak waduh banyak banget pasti bakterinya di situ ya. Iya sih, banyak sih. Tapi ya gimana ya? Hmm, kalau aku sih, ya sih itu bahaya banget sih. Tapi aku setuju sama kalimat tuh yang bilang kalau program ini tuh dapat nurunin angka jajanan pada anak sekolah. Kita lebih hemat juga kan bagi anak sekolah. Benar banyak banget ya ternyata manfaatnya tanpa kita sadari gitu loh. Hmm. Tapi terus kita juga harus melihat Mm-mm. program yang udah berjalan di luar negeri. Bisa jadi itu muncul masalah baru kayak misalnya yang terjadi di Amerika. Jadi berdasarkan data USA yang Mm-mm. menyatakan kalau misalnya hampir sepertiga dari sayuran dan susu yang disajikan itu terbuang. Jadi ada limbah makanan di situ, Chris. Bahkan Mm-mm. dari terbuangnya tuh di National School Lunch Program. Selain itu dari World Mm. Wildlife Fund sendiri itu memperkirakan sekitar 5.300.000 ton makanan dan 45 juta galon susu itu terbuang per tahun di kafetaria sekolah. Jadi banyak banget makanan yang Hmm. terbuang. Iya sih, nggak menutup kemungkinan juga ya itu bisa Hmm, terjadi gitu kan. Apalagi di sekitar kita juga banyak kan yang kayak gitu. Banyak juga anak sekolah yang picky eater nih. Jadi mereka milih-milih hmm, makanan yang mereka nggak suka, mereka buang dan jadi limbah deh. benar. Tapi itu bisa diedukasi lagi sih Gus ya kalau misalnya kayak gitu. Benar. Sebenarnya program ini tuh menurut aku udah bagus ya Pak. Banyak manfaatnya juga. Kan. Udah kelas Hmm, kecil gitu kan. Cuma banyak banget benar. faktor yang harus kita perhatiin. Kayak tadi nih, tentang kebersihannya, tentang makanannya, dan juga tentang biaya. Iya, banyak banget ya. Apalagi perlu keterlibatan banyak orang juga karena cukup kompleks juga ya kan. Ya, pokoknya selagi program itu bagus dan juga bisa buat meningkatin kecukupan gizi nih pada anak usia sekolah, pastinya program itu bisa menjadi investasi nih bagi negara kita dan Benar. manfaatnya mungkin bisa dirasakan juga sama seluruh rakyat Indonesia. Benar banget. Tapi mungkin aku pengen tahu nih pendapat teman-teman yang nonton podcast kita ini boleh banget untuk sharing ya. Tapi Yes. kids, anyway, setelah bahas-bahas tadi nih ya, di bulan Januari kita ada hari spesial, di tanggal 25 Januari ada hari gizi nasional. Yeay. Dan kita mau ngucapin selamat hari Selamat Hari gizi Gizi nasional. Nasional. Yeay. Semoga gizi Indonesia lebih diperhatikan dan menjadi concern kita untuk ke depannya, menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Ya udah dari teman-teman kita pamit undur diri dulu. Salam gizi.